Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswiku dari UIN Gusdur Pekalongan, pada mata kuliah moderasi beragama kali ini kita akan membahas mengenai fatwa haram terorisme. Yang pertama, yang melatar belakangi kenapa saya tertarik membahas mengenai terorisme ini, yaitu adanya berbagai macam bom ya waktu itu dalam rentang waktu 2000 sampai tahun 2003 itu ada sekitar 6 ya kurang lebihnya kejadian terorisme, yaitu pengeboman di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di dunia. Yang pertama itu tahun 2000, ada 2 ya, di Kedutaan Besar Filipina dan di Kedutaan Besar Malaysia. Ya di Indonesia tentunya ini ya, pada tanggal 1 dan 27 Agustus. Kemudian ada juga di Bursa Efek Jakarta ya kalau dulu namanya. Kalau sekarang Bursa Efek Indonesia ya. Pada tanggal 13 September tahun 2000. Kemudian tahun 2001 ya yang sangat besar waktu itu di Amerika, di WTC itu 9 September. Kemudian di Plaza Atrium Senen 23 September 2002. Kemudian 2003 ada bom juga di Hotel JW Marriott Jakarta. Nah, dari serangkaian kasus pengeboman ini, yang mana itu merupakan sebuah tindak terorisme ya, yang nanti akan kita bahas apa itu terorisme, kemudian perbedaannya dengan jihad dan seterusnya. Kita kembali tadi kasus tahun 2000 sampai 2003 yang sangat banyak terjadi pengeboman. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia ya atau MUI pada tahun 2004 mengeluarkan fatwa tentang terorisme. Nanti akan kita bahas isi fatwanya bagaimana. Dan sebelum keluar fatwa tersebut, itu sudah dimulai adanya keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ya tentang fatwa terorisme 2003. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2004 itu ada keputusan rapat Komisi Fatwa MUI. Ini M ya, bukan N ya, ini typo ya. Nah, kemudian muncullah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang terorisme. Kita bahas dulu ya pengertian atau definisi dari terorisme. Secara etimologi, ini berasal dari bahasa Latin dan bahasa Arab. Kalau bahasa Latin itu berasal dari kata terere yang artinya gemetar, atau lebih spesifik lagi yaitu menciptakan kengerian. Kemudian dalam bahasa Arab yaitu al-irhab ya, artinya melakukan tindakan intimidasi atau ancaman. Sedangkan secara terminologi atau istilah itu artinya rasa takut yang ditimbulkan dari aksi justifikasi moral seperti pengeboman dan lain-lain oleh kelompok revolusioner ya, kelompok yang menghendaki adanya perubahan. Itu definisinya ya. Jadi tujuan mereka ya jelas untuk membuat kita takut gitu ya. Nah, perbedaannya antara terorisme dan jihad ini dalam Islam itu kan sering terkenal nama atau istilah jihad ya. Itu beda dengan terorisme. Bedanya apa? Yang pertama, terorisme itu sifatnya merusak ya, dan anarkis atau chaos. Sedangkan jihad itu sifatnya islah ya, perdamaian, sekalipun dengan cara peperangan. Zaman dulu, tapi zaman sekarang ya udah nggak ada perang ya untuk di negara-negara Islam kayaknya sudah aman semua sekarang.
Yang kedua, tujuan dari terorisme adalah menciptakan rasa takut atau menghancurkan pihak lain. Sedangkan jihad itu tujuannya menegakkan agama Allah atau membela hak pihak yang terzolimi. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah terorisme dilakukan tanpa aturan dan tanpa batas. Sedangkan jihad itu dilakukan dengan adanya aturan yang ditentukan oleh syariat dan sasaran musuhnya sudah jelas ya, orang kafir. Orang kafir ya maksudnya yang memerangi ya. Kalau mereka tidak memerangi ya tidak usah dilawan ya. Pun isi fatwa MUI tersebut tentang terorisme adalah yang pertama, Islam membedakan hukum terorisme dan jihad ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, hukum melakukan teror secara qat'i adalah haram. Ini jelas. Karena Indonesia itu negara damai. Yang ketiga, hukum melakukan jihad adalah wajib tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah membela agama dan menahan agresi musuh yang menyerang. Yang kedua, menjaga kemaslahatan, menegakkan agama Allah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu terikat dengan aturan hukum Islam. Seperti musuhnya harus jelas, tidak boleh lansia, tidak boleh anak-anak dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bom bunuh ya, bunuh diri dengan alasan apapun itu haram. Jadi jangan sampai nih, biasanya kelompok revolusioner itu mengincar ya kaum cendekia ya, mahasiswa ini hati-hati kamu. Ketika ada tawaran-tawaran beragama secara ekstrim ya hindari saja. Ya bukan hindari saja ya, harus dihindari. Yang perilaku terorisme ini harus dipahami agar tidak terjerumus. Yang pertama yaitu bagaimana suatu perilaku dikatakan aksi teror. Yaitu yang pertama dan utama ini adalah mengancam kedaulatan negara. Yang kedua, merugikan kesejahteraan masyarakat secara langsung, ya pasti akan banyak yang dirugikan ya. Yang ketiga adalah kejahatan luar biasa yang tidak memilah sasaran meski terkadang terorganisir baik. Mereka itu terorganisir secara baik ya, sehingga jangan hanya kebaikan atau jangan sampai kebaikan itu kalah dengan kejahatan. Kejahatan aja terorganisir ya, kadang-kadang kebaikan malah tidak terorganisir gitu. Sehingga kebaikan itu kalah. Selanjutnya adalah landasan Quran tentang fatwa terorisme. Ada kurang lebih 6 ya, tapi ini saya ambil 5 aja. Yang pertama adalah larangan membunuh sesama manusia di Al-Maidah 32. Kemudian di Al-Maidah 33 yaitu adanya balasan bagi orang yang membuat kerusakan di bumi. Balasan yang buruk pastinya. Kemudian Al-Hajj 39-40 itu kita boleh membalas apabila ada orang yang menyerang. Yang keempat adalah An-Nisa ayat 29-30 tentang dilarang bundir ya atau bunuh diri. Yang ya sama dengan Al-Baqarah 195 ya. Kalau 195 itu membinasakan diri ya, intinya sama ya. Nah, solusi alternatif ya yang ditawarkan untuk mencegah adanya aksi teror adalah yang pertama, memperbaiki keadaan sosial secara gradual dengan membenahi dunia pendidikan ini secara konseptual. Ini sudah diterapkan ya di kampus kita, yaitu adanya mata kuliah ini, moderasi beragama, kan salah satu tujuannya adalah untuk mengkonsep dunia pendidikan agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengancam kedaulatan negara. Yang kedua, mengkampanyekan cinta kasih antar sesama. Dan yang ketiga, menggelorakan jihad maknawi atau perjuangan moral. Selanjutnya, udah selesai ini. Jadi intinya ini ya, 3 hal ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah ya, tapi tidak terbatas pemerintah saja, karena sebagai rakyat juga kita berkewajiban untuk mencegah adanya aksi teror ini ya. Untuk dari ketiga solusi ini yang paling penting menurut saya adalah yang ketiga, yaitu menggelorakan jihad maknawi ya. Tidak hanya jihad dalam arti peperangan,
tapi juga dalam memperjuangkan moral yang kayaknya amoral sekarang sudah marak gitu ya, sehingga sebagai seorang akademisi yang berpendidikan tinggi seharusnya mahasiswa ya bisa menjadi lakon ya, atau berperan sentral dalam menggelorakan jihad maknawi ini. Oke, yang selanjutnya adalah tugas. Seperti biasa, silakan nanti dibaca. Ini ada link dari gusdurian.net yang membahas mengenai perang Rusia-Ukraina. Ini harus pilih yang mana kita. Nah, kamu nanti baca, kemudian analisisnya nanti dikerjakan, tulis jawabannya di Google Form ya, seperti biasa yang saya berikan lewat grup WhatsApp. Itu saja untuk terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya doakan mahasiswa-mahasiswaku semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.